Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatah. Ini Nabi Musa mengajak pembantu asisten fatahu. Perhatikan baik-baik. Semua lafaz fatah, semua di dalam Al-Quran fatah ini. Baik ini Nabi Musa mempunyai fatah, kemudian di Yusuf, surah Yusuf, wa qala li fityanihi ij'alu, sama. Bahasa fatah ini biasanya asisten pegawai yang sangat dipercaya, bukan sekedar bukan pemuda, tapi orang dekat yang dipercaya. Jadi sistem asistensi. Kalau begitu, sesungguhnya orang sederajat Sayyiduna Musa alaihissalatu wassalam itu kalau pergi jangan sendirian, harus ada asistensinya. Lifatahu. Begitu pula Al-Mukarram, para kiai, jangan dibiarkan sendirian, harus ada yang setiap saat menyertai apa yang beliau butuhkan. Dari dawuh-dawuhnya yang bagus, mungkin yang irtijal, yang spontan, yang mengandung hikmah, itu biar tidak lepas. Ada yang ngerekam, ada yang membukukan. Makanya di sini lifatahu yang disebut namanya Yusa bin Nun itu. Apa yang dilakukan Sayyiduna Musa alaihissalatu wassalam, yaitu singkatnya Sayyiduna Musa diperintah Allah agar berguru, menambah ilmu lagi kepada guru spiritual yang mastur, yang tidak viral sama sekali. Kita menyebut Khadir itu ya. Nah, dalam menuntut ilmu begini ini di perjalanan jauh, Sayyidina Musa mengajak asistennya. Tetapi semangat Sayyidina Musa dalam menuntut ilmu ini yang perlu kita contoh mutlak. Coba, apa yang beliau katakan? Saya mau memburu guru spiritual yang ditunjuk Allah tadi itu. Sumpahnya Nabi Musa, la abroh, ma bariha, kan itu termasuk amil kan, kana dan lain-lain, madam dan itu, la abroh. Jadi ya abroh, ma bariha, ma zala dan lain-lain itu. Saya tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, sampai bisa menempuh ke majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Sudah, entah laut apa gak bahas saya. Itu kan tafsiran fisik, tapi tafsiran ilmu yang kita padukan di sini bukan air laut tawar dan air asin, hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj, bukan. Itu silakan, tempatnya memang di situ. Tapi isyarat majma'al bahrain, bagaimana seorang menuntut ilmu itu mampu mengawinkan dua disiplin ilmu, lebih dari satu ilmu. Ya, ada azan.
Ya, kami teruskan Majma'al Bahrain. Bagaimana kita bisa memadukan minimal 2 disiplin ilmu. Jadi gak boleh loh ya, ngapal-ngapal no Al-Quran tok itu gak boleh loh. Itu belum majma', masih bakhar siji, belum Bahrain loh ya. Kayak enak ya ngomong ini ya. Lengkapi. Bisa lughat, bisa apa. Penting. Lughat di dalam Al-Quran itu penting. Dulu saya pernah nyinggung makna alamin ya. Dulu ya. Kebanyakan orang Indonesia memberi makna alamin itu seluruh alam semesta. Semuanya. Kebanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya salah sih. Yang alam semesta, uqala, ghairul uqala, jamadat, batu, pasir, itu bahasa Arabnya alam, mufrad. Makanya al-alam ma siwallah, kul mutlaqan ma siwallah. Tapi kalau sudah dijamakkan dengan bentuk salim apa atau mulhaq, mudzakkar salim, alamun, alamin, khas, khusus lil uqala. Jadi nggak boleh maknanya Rabbil alamin, Allah yang mendidik alam semesta. Memangnya Allah mendidik salak? Iso? Salak bisa dididik? Sapu tangan bisa dinasehati? Hah? Ini lafaz unik. Alam, alamani, musanna atau alamaini, maknanya 2 alam. Alam mungkin syahadah dan ghaib, alimul ghaib wa syahadah. Atau mungkin alam jin dan alam manusia. Tapi kalau jamaknya itu jamak salim, khas lil uqala. Kalau jamaknya itu taksir, alam awalim, itu kul. Jadi khusus uqala, alam. Ini gak percaya tak dalil. Tabarakalladzi nazzalal furqan liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamin. Ya diturunkan kepada abdi, iya liyakuna lil alamina nadhira, ay nadhiran lil alamin. Memangnya Nabi Muhammad menasehati kerikil? Yang bisa dinadhir itu siapa? Memang batu bisa dinadhir, kamu harus jangan, memang begitu? Itu nadhiran lil alamin. Qalu awalam nanhaka anil alamin wa faddalnahu alal alamin. Justru ini primordialistik. Bani Israel lebih unggul dibanding bangsa yang lain. Duduk bangsanya kadal, bangsanya codot, bangsanya batu, bukan. Alamin khas lil uqala. Gak bisa. Tuh, tak dalili akeh wisan lho. Ini. Jadi, wa ma arsalnak
illa rahmatan lil alamin. Mau merahmati tisu itu gimana? Ya biar saja rahmatnya tisu gimana? Yang bisa mendapat rahmat itu wala minal jinni wal ins. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa tak mendidik tutup ini? Kamu saya didik ya. Enggak bisa. Lihat dialognya setelah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu. Yang bisa na'budu itu siapa? Yang berdoa ihdinas siratal mustaqim itu siapa? Pernahkah anggur ini berdoa, ya Allah tunjukkan kami? Pernah? Ya nggak mungkin. Itu dialog Tuhan untuk uqala. Didesain Tuhan. Itu satu. Makanya di sini Majma' al-Bahrain itu penting. Hafalan sampean di backup dengan ilmu-ilmu itu. Itu satu sudah. Semangat ini tidak patah karena waktu. Au amdiya hukuba. Satu hukum itu 80 tahun. Litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Pinter. Berarti hukum mufrad jamaknya ahqab. Bisa. Bisa. Gak usah buka kamus, gak usah melok iki ae. Udah gak percaya kan, apa lu? Enak, musuh yang ngapal-ngapal ini enak. Sudah. Ya. Kalau Sayyidina Musa mau berguru spiritualnya, sanggup menempuh au amdiyah hukuba. Sampean dari rumah ke pesantren ini ditempuh berapa jam? Hah? Berapa jam? Terus mondok begini, ada nggak yang mondok di sini sampai 80 tahun? Ada? Hah? Nggak ada. Tapi spiritnya Sayyidina Musa itu 80 tahun. Pak, saya menghafal kok sulit, Pak. Masih dapat sekian. Nek gampang lah kon dadi nabi lah nih, nak dapat. Ya mesti hai. Biasalah kita itu. Ada kesulitan, ada begini. Makanya semangat itu penting. Di sini dalam mencari ilmu itu dibutuhkan kerja tim. Tidak Sayyidina Musa sendirian. Ada fatahu, ada kerja tim. Di sini timnya banyak, ada guru, ada ini, bahkan ada yang bantu temannya, ada apa? Mungkin waktu gak hadir ngaji, nanti bisa minta bantuan temannya. Piye maknanya gimana tadi? Sama itu fatahu. Seterusnya singkat saja ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba maslaka. Begitu nyampe, sebut saja di sini ini Majma' al-Bahrain. Nyampe di sini nasiya hutahuma. Musanna, kedua-duanya ini lupa. Sudah ya. Sayyidina Musa dari rumah membawa bekal makanan dan hut, ikan yang untuk lauk yang matang. Iki tanda ikan ini, nanti di mana ikan ini bisa bergerak, ya di situ itu tempatnya. Tapi lupa, nasia. Musana ada bernya ya? Hah? Musana ya? Serius nih? Nabi aja bisa lupa, apa mana musta'in?
Udah bisa diambil kesimpulan? Mbok nek Kiai Amin iki gak tau lupa be. Tapi delok potongannya gak percaya aku. Nasia Sayyidina Musa dan Fatah. Kalau Fatahnya yang lupa, maklum iki lho kiai ini nabi ini lho lupa. Wah gak saya teruskan, gak enak ini. Udah. Nasiyahutahuma. Untung di sini begitu terus falamma jawaza qala li fatah, kebablasan. Orang kebablasan, kecepatan itu mau tidak mau harus mengulang lagi. Nanti dilihat di sini. Fartadda ala asarihima qasasa. Makanya ngapa lo aja cepet-cepet mendak kebablasan. Nanti terus mengulang lagi, dandani maneh. Revisi lagi, biasa saja. Ya, kita punya falsafah. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Tapi nek kecepetan, iki lho contohnya Nabi Musa iki lho. Jawaza fa'ile musanna atau mufrad? Musanna sapa? Nabi termasuk ya? Loh, Nabi lho kebablasan. Tenang aja, tenang. Ini etika mencari ilmu. Ya di taklim ya ada adabul alim, ada ta'lim ya saya tahu. Tapi saya pakai Al-Quran ini saja panduannya. Falamma jawaza, kebablasan. Mungkin saking semangatnya, saya paling benci kalau ada santri deres Al-Quran cepet-cepet baca itu bukan geremeng, baca ilqa alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati, baru itu sungguhan ulaik yu'minuna bimat. Wah, sekali cetak jret, kontrol S langsung. Kayak ngono sih. Sudah. Begitu bablas sampai payah. Lihat Al-Quran. Laqad lakina min safarina hadza nasab. Payah loh orang kebablasan. Hati-hati. Enak menghafalkan mulai baru daripada bongkar-bongkar dandani mana. Gak percaya takono tukang bangunan. Lebih baik buat pondasi baru, seret desain dibanding sudah ada dibongkar-bongkar. Takono. Ini bener, Al-Quran ini bener. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kalau begitu maknanya ghoda itu apa? Makan pagi atau makan siang? Breakfast atau lunch? Makan ghoda, makan pagi atau makan siang? Sing temenan takoni wong kok. Loh ini majelis tafsir loh, duduk kuburan loh iki. Gimana? Makan siang atau makan pagi? Makan siang. Dalilnya karena ada qarinah nasobah, sudah payah. Masa berjalan pagi wis payah kan, enggak berarti siang wis keringetan wis payah. Berarti makan siang. Kalau makan pertama pagi itu futur. Loh, kenapa puasa disebut iftar futur? Ya,
itu makan pertama, karena sejak pagi sampai malam itu gak makan-makan. Dari pertamanya maghrib itu tetap futur. Ayo telan pergi lah gitu, ayo. Padahal makan malam kan maghrib itu. Hilang makan malamnya, asyaknya hilang, ganti iftar. Kenapa? Karena makan pertama. Fatiras samawati wal ard, desain pertama. Bisa beda nih. Jadi ada fatoroh, ibtada'a, ja'ala, dan lain-lain. Tolong saya Sayyidina Musa, Yusa, tolong ambilkan itu bungkusannya tadi, kita payah sudah makan di sini berhenti, dibongkar. Kok gak ada ikannya? Astagfirullahaladzim, kata Yusa. Inggi. Tadi waktu istirahat di sana itu ada drama, kejadian yang sangat spektakuler. Ikan yang dibungkusan tadi, yang gorengan tadi itu keluar hidup, terus melompat di air, saroba di cepitan-cepitan gini, terus keluar di situ. Qala ara'aita idh awaina ila sakhrah. Tadi ketika duduk di batu di situ, fa inni nasitul hut wa ma ansanihu, apa wa ma ansanihi yang betul. Enggak, nakfu biye. Ada tak? Ansani itu ada tak? Enggak boleh diseneni karo guru nakfu kan. Bihi apa bihu? Fihi atau fihu? Ansanihi apa ansanihu? Ansani. Alaihi apa alaihu? Ya. Khusus dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Ini yang mufrad mudzakkar ini. Ada teori taksil asolah, ada teori munasibah. Aslinya huwa itu hu mabniun ala dhamm. Itu namanya taksil. Yang betul itu ya bihu, fihu. Itu yang betul, taksil. Mengaslikan huruf asalnya. Tetapi karena orang Arab itu milih piye omongnya lancar. Kalau di iklal itu li usrin lil maka diberi harokat munasibah. Dhamirnya tadi itu diikutkan pengantarnya. Kalau di bawah ya bihi, fihi, terus ansanihi. Tapi ini untuk apa? Ya kak bodoh, cek ngerti dari riwayat Imam Hafiz untuk alaihu di fathah itu dan di sini ini diasolahkan, dimurnikan, boleh. Maka itu menjadi riwayat sendiri. Sudah, silakan you pakai dua teori mana, munasibah atau taksil, terserah. Boleh. Kalau di sini maca kitab bihi atau bihu? Bihi ya. Sampean maca kitab bihu dicorek karo guru ning aku. Padahal itu sing bener. Dari asal. Enggak ada dhamir hiwa itu enggak ada, yang ada itu huwa, enggak ada. Enggak ada dhamir hi, enggak ada. Mesti. Ndo guyu. Diterangkan guyu. Betul. Iya betul. Makanya katanya wa ma'ansanihi apa ma'ansanihu lho. Gak wani. Soalnya maca teke, mongko maca kitab mesti wa ma'ansanihi mesti ngono iki mesti ngono. Sudah. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pertama saraba itu maslak.
Tapi keadaan itu tuh mengagumkan, maka pikiran tuh heran, kok gak masuk akal ya? Ikan yang sudah mateng bisa urip lagi, iki piye? Makanya ajabah di sini. Lah kalau tidak aneh-aneh, ya guru deh gak aneh-aneh. Sudah. Hud. Di Al-Quran, kata hud itu bisa dipakai ikan paling kecil seukuran lauk. Seperti ayat ini. Di Kahfi ini disebut 2 kali malahan ya. Fa inni nasitul hud. Nasiya hutahuma. Untuk ikan kecil yang seukuran untuk lauk pauk. Tetapi juga Al-Quran menggunakan kata hud ini untuk ikan yang terbesar. Hud. Seperti yang menelan Sayyidina Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus waktu nyebrang lalu perahunya oleng dilempar dimakan ikan, ya kan? Bahasanya gimana? Fal taqamahul hud. Idza abaqa ilal fulkil masun fasahama fakana min faltaqamahul hud. Hud ini bukan ikan lauk ya, gak sedeng lambene cilik. Jadi ingat baik-baik, permainan kata hud munasib dengan ayat sebelumnya. Gak bisa diberi makna iki ikan apa? Nek ikan lauk Nabi Musa dengan Sayyiduna dengan Fatah ini, ya ikan kecil. Gak mungkin ikan paus itu digawe lauk. Gak mungkin. Tetapi ketika nguntal Sayyidina Yunus pasti ikan besar gede. Makanya faltaqahma. Menurut TV, hud dalam ikan paus ini bisa panjang sampai 35 meter dan bobotnya 30 bobot gajah Afrika. Sak piro iku? Sak ruangan iki. Karena itu Sayyidina Yunus, siapapun yang bercerita tentang Sayyidina Yunus jangan mengatakan Sayyidina Yunus itu dimakan ikan masuk ke perut ikan. Jangan, itu bohong. Mati. Lembut digilas dengan perut besarnya. Lihat Al-Quran di Sofat, faltaqama. Bukan fabtala'a, secerek maknanya ngawur aja. Bukan ditelan, bukan. Luqma, you know the meaning of luqma? Luqma, gaya ini gaya. Luqma itu puluhan, di puluk. Di puluk, di mulut. Jadi Sayyidina Yunus itu tidak masuk perut ikan. Tapi di rongga mulut. Makanya faltaqoma kayak orang muluk, no gini. Tidak dalam. Enggak. Sekarang lihat ayah yang belajar biologi, ikan paus itu bernafas pakai apa? Ayo sing gak iso meneng aja jawab. Gak tahu ngaji biologi jawab. B. Ikan paus itu nafasnya pakai apa? Makanya setiap 10 detik atau apa itu ke atas menyerap oksigen seret. Jadi Nabi Yunus itu di mulut ikan duduk, oksigennya itu dari ikan langsung seret, seperti duduk di ruang ber-AC di situ. Gak percaya cobaan. Tapi dia sih gede gitu. Lep, nyangsang di sini, duduk sudah. Udaranya dari mana? Ya dari tadi oksigen yang diserap. Makanya nggak dipilihkan ikan lele. Loh, karena nafasnya tidak pakai paru, ya kan? Oksigen dari mana? Allah itu maha desainer yang hebat. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Nabi loh ya. Nabi sing frustasi.
Id abaqo itu maknanya minggat tanpa izin. Hadratul Rasul pindah dari Makkah ke Madinah tapi hijrah atas izin Rasul. Nabi Yunus gak durung diizini wis minggat dhisik. Makanya dari santri ojo metuan. Dianggap minggat diuntal ikan kapok kon. Loh kan mbuh iki tafsir apa ya mbuh? Aku dhewe gak ngerti tafsir sak muni-muniku bapak. Faltaqamaul hut fahuwa mulim. Kenapa kok tidak fahuwa mulam? Mulam itu dipaedo, dicaci, dilokno. Tapi mulim fa'il, tapi maknanya mulim melakukan perbuatan yang istahaqqal laum. Walaupun isim fa'il. Perbuatan Nabiullah Yunus tadi itu mulim, melakukan perbuatan yang istahaqqal laum. Lebih mubalaghah dibanding mulam. Hijaban, hijab. Fungsi hijab itu satir atau mastur? Satir. Al-Quran bi hijaban satiro atau hijaban masturo? Gak kena iki Mas. Kon. Iya hijab masturo, enggak bisa. Karena Al-Quran bukan menggunakan ontologik makna, tapi aksiologik guna. Dengan satir itu tertutuplah bagian A dan bagian B, tidak berhubungan. Itu namanya makna aksiologik. Bapak boga bapak wis tak anggap S2 aja iki wis. Iya kan? Hijaban masturo kan, bukan satiro kan? Loh. Nah ini fahuwa mulim, bukan fahuwa mulam. Ya awakmu sing nggih bahasa fahuwa mulam. Tapi Al-Qur'an ndak mau. Jadi melakukan sesuatu istahaqqal lahum itu. Udah ya? Biar saya mantep. Lihat terus sih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Sayyidina Yunus itu di mulut ikan tidak bertasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Gak bertasbih. Andai gak mau bertasbih ketika nyangsang di mulut tadi itu. Lala bisa fi batnihi, keserot masuk dalam perut. Ila yaumil ba'ts. Jadi begitu di rongga mulut seret, duduk seret, langsung komunikasi dengan Tuhan, mendownload rahmat Tuhan. Gak percaya. Tasbihnya itulah yang sangat sakti untuk menahan dirinya masih eksis hidup di situ. Andai telat, falaula, loh, ayatnya terus telon. Bukan ada surat Shafat bagian akhir. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai telat ke atas bertasbih. Set, lala bisa fi batni. Kapan? Ila yaumil ba'ts. Berarti gak masuk perut kan? Loh. Menenek dadi mubalek, awas loh. Cerita Nabi Yunus ditelan masuk perut ikan, awas tak lorot teko mimbar kon. Loh, tapi di cerita-cerita begitu Pak, gak usah gatokno cerita. Iki Al-Qur'an yang ngono kok. Bukan fabtala'a, tapi faltaqama. Loh, apa ada di Al-Qur'an ada kata ibtalah? Ada, tapi menggunakan sulasinya, bukan mazidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kil ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya ardu ibla'i,
Kenapa bukan ibtali'i? Ini kan peristiwa Nabiullah Nuh yang banjir besar itu sudah cukup terapung sudah lama, gak turun-turun air, gak asat-asat. Allah perintah bumi telan airmu. Wakil ya ardu bela'i ma'ak, bukan ibtali'i. Kalau ibtala'a itu menggunakan proses kesuwen. Saat Nabi Yunus talir kehabisan bekal nenggone laut terapung-apung, kesuwen meresapi, langsung aja seret, kering. Itu namanya ibla'i. Loh, kenapa Nabiullah Yunus pakai faltaqomah kok gak lakomah langsung? Imel futeng. Ya makanya proses dulu, nyangsang di mulut ikan dulu. Jangan main-main belajar sorof. Yun kolus sulasi ila wazni iki. Sing ngulang-ulang sorof, hati-hati. Nek wis kena kajian tafsir itu terpakai semua. Yung kolus sulasi ila wazni iki. Ila wazni fa'ala li taksir. Piye? Contohnya kasar tu zujaj fatakassaro. Itu teori lama. Udah ada jadi iso. Masukkan di sini di Al-Qur'an. Apa ada teori itu? Ada. Sayyiduna Yusuf ketika dirayu Ibu Zulaikha. Terus Sayyiduna Yusuf disuruh hadir di catwalk itu, ganteng, cowok-cowok semadina, sekota Mesir disuruh menyaksikan. Cek roh awakmu ganteng Yusuf, gak main do aku tok, jari Zulaikha. Nabi Yusuf didandani ganteng, glowing lah pokoknya. Terus waqalati khruj alaihin, Suf, luar Suf. Alaihin, kene teko kono sret. Ndelok kabeh kan? Apa yang terjadi? Qata'na aydiyahunna. Qata'a, bukan qata'a. Itu berarti cewek-cewek itu ndelok arek ganteng, wis gak ero drijine iki potong-potong berkali-kali gak apa-apa. Pokoke ndelok arek sing ganteng-ganteng iki. Lah iya. Tadi ngiri sih gak sekali, gak kerasa, ser. Dapat gak ngono tadi. Cerita surat Yusuf yang tergila-gila ceweknya bukan cowoknya. Kamu harus jual mahal. Nah iyalah. Gede nasi kan. Terus apa mariku? Wa qulna hasyalillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Mengagumi. Di Al-Qur'an yang ada adalah cewek mengagumi cowok dan tidak pernah ada cowok mengagumi cewek. Understand? Bisa terus agak ini terus. Tapi yang bergelar hurun in, hurum maqsuratun fil khiyam, khairatun hisan, menjadi hiasan surga, ornamen itu semuanya cewek-cewek. Gak ono kok potongan koyo kon-kon iki gak ono kayak ngono. Wes iki kok nambah karo ngaji itu kok ndi mau.
ngaji kok belarah ini. Ya, kita teruskan. Ya sudah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalik ma kunna nab. Lah itu yang kita cari. Ono ya itu Kak. Mbak ditolong rasannya ada yaknya apa enggak itu? Dzalika ma kunna nabghi. Ada yaknya apa enggak? Salah, harusnya ada yaknya. Ada jazm nanti. Nah, ini enggak ada amil, enggak ada apa. Nabghi, huruf ilatnya dibuang. Harusnya dzalika ma kunna nabghi. Seharusnya. Kenapa dibuang? Karena menggunakan teori al-mabna wal makna. Yang kita cari waktu itu belum ketahuan, belum kedapat. Makanya mabnanya, kata-katanya dikurangi satu karena pencarian belum sempurna. Nabghi. Kalau sempurna dibaikno maneh. Jangan main-main dengan Rosa Musmani. Iki kok mburine ana lho. Mesti sampean takok, mumpung durung takok tak jelasno dhisik. Zalika ta'wilu malam tastati alaihi sabra. Bawahnya zalik ta'wilu malam tasti. Kok iki tasti? Terus kok mana ono? Di Dzulqarnain famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u padha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu namanya teori al-mabna wal makna fil Qur'anil Karim. Salah satunya ini. Meneh-meneh wis teko pasti tak terusno iki. Fartadda ala asari ma qasasa, balik ala asari ma meneliti asar ya asarul qadam, lelampahan sejarah, qasasa meneliti. Ini dalilnya napak tilas. Ada enggak napak tilas kiai ini perjuangannya ada enggak? Iya, oh iya, jahili fartadda ala asarima qasasa. Menapak tilas mereka untuk mengambil sejarah, pelajaran apa yang bisa diambil. Al-Quran dilawan. Asar. Bisa. Fawajada 'abdam min ibadina. Abdan nakirah diketahui namanya enggak. Dadi wongku sing penting prestasi, kualitas. Enggak perlu nama terkenal atau tidak, abad cukup. Pangkat tertinggi bagi manusia tidak akan ada melampaui hadratur Rasul saat Isra wal Mi'raj. Enggak ada yang beraudisi langsung ke Tuhan. Loh, gak percaya? Kecuali hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Sidratul Muntaha itu dekat dengan Allah. Seberapa jaraknya antara hadratur Rasul dengan Gusti Allah ketika di Sidratul Muntaha? Najm mengatakan summadana, mendekat, fatadalla, makin dekat dengan Allah. Berapa jaraknya? Fakana, diperkirakan qaba qausaini, 2 busur panah. Qaba qausain. Au adna, mungkin lebih dekat dari. Jadi kira-kira 2 meteran antara Allah dengan hadratul Rasul. Tapi hadratul Rasul tidak pernah bisa melihat Allah.
itu adalah sebuah ilustrasi kedekatan. Menggunakan tasbih kana qaba qausain au adna. Ketika Hadratur Rasul bisa dikasih kesempatan beraudisi dengan Tuhan langsung, atas dasar apa? Atas rekomendasi apa? Atas derajat apa? Tidak ada derajat kecuali abad saja. Faqal subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi rasuli, bukan bi nabi, semua tanggal semua. Jabatan tertinggi abad yang bisa mendekatkan diri kita ke Allah itu hanya sifat ubudiyah, ta'abudi kita. Tetapi dalam interaksi sosial, lihat penghormatannya Gusti Allah. Lihat penghormatannya Gusti Allah di dalam Al-Quran. Semua nabi ini Allah, kalau dipanggil Allah pasti jangkar, jambal namanya langsung. Ayo dimulai dari Nabi Adam. Ya Adam. Ada enggak? Loh, namanya diceluk, seret. Panggil jenenge. Gak sungkan blas Gusti Allah karo Nabi. Nuh, ya Nuh. Ibrahim nama gelek, ayya Ibrahim. Siapa lagi? Musa nambah ke ya Musa. Harun. Yahya. Ya Yahya. Daud. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan. Ya Daud. Namanya langsung. Zakaria. Kecuali kepada Hadratur Rasul. Gusti Allah sungkan, tidak mau menyebut namanya langsung. Al-Quran tidak pernah ada ya Muhammad. Yang dipanggil adalah jabatannya. Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhar Rasul. Tidak pernah ada ya Muhammad. Takdiman khusus pribadi satu ini. Makanya nih Banjarian ojo cengengesan. Terus sih Nabi Gusti Allah gak tahu nyeluk ya Muhammad. Masa Banjarian ya Nabi di depannya ya Hanana ya Hanana. Kok ya iso nyampluki Nabi di ngarepe lho ya apa ya. Assalamualaikum. Khitab gak? Ya Nabi salam alaik. Khitab gak? Khitab. Khitab itu jauh apa dekat? Dekat ya Nabi. Kalau baca sholawat sampai gak bisa mengeswer Nabi di depannya. Terus gak enak ngomong ini kok. Kok bisa? Hanan sifatnya Hadratur Rasul. Ya Hanan ya Hanan. Aku gak ngerti loh ya, apa cerita di TV ono ini loh, aku dulu TV. Banyak, ini Ustaz, ada ya, hati-hatiin. Semua Nabi dipanggil namanya oleh Gusti Allah, kecuali Hadratur Rasul, dipanggil jabatannya. Sungkan haibah. Wah, aku nulis ngomong Hadratur Rasul, napa kayak iso nerusno iki kok nambah susah nggak? Balik. Terus. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Oh, kalau begitu orang yang mastur identitasnya tidak diketahui tapi jagoan itu banyak. Enggak hanya ini tak. Rijalul ghaib di sekitar pondok ini banyak. Mungkin mata kita yang buta. Sing gak buta-buta roh. Jin-jin yang ikut deres Al-Quran baik. Cuma kita mungkin gak roh. Gue ngomong jin kudu arek-arek wedok-wedok gak gelem deres bengi ono disandingi ngono kok jin. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kalau begitu ilmu itu ada yang min ladunna, giving, pemberian.
Tapi jangan sampai kita itu mencari ilmu laduni tok. Delok potongane dhisik. Wa fi laduni qalla wa fi qad. Titik. Bapakmu tirakat gak? Mbokmu tahajud gak? Mbahmu bengi melungker gak tahu poso sunnah. Awakmu sarapan bendino. Kate oleh ilmu laduni. Ilmune mbahmu katene. Biasa saja. Mungkin enggak, tapi delok potongannya enggak mungkin. Mosok mondok ngapalno Quran yai. Kepengin ngapalno cepet gak deres-deres. Kepengin pinter sapa makom terus gak belajar, gak mungkin jadi ilmuwan, paling dadi dukun. Kapok kon. Ini aktor ketiga dari surah Al-Kahfi ini. Proses belajar mengajar. Nah, bahasa yang betul Nabi itu siapa namanya? Namanya Khadir. Khabat maksura Khadirun. Faqal khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Perkara Jawa Nabi Khidir ya sak karepmu ilat Jawa. Ini kan bacaan Khadir. Nah, kenapa kok Nabi hijau? Nabi ini adalah tokoh Greenpeace. Penghijauan dunia. Enggak. Beliau ini waliullah yang mastur, tidak terkenal. Setiap kali ada orang masyhur itu pejabat kayak Nabi Musa gitu, viral-viral itu, di bawahnya itu, di baliknya pasti ada pendampingnya yang mastur, pasti. Mbok sapa? Jadi ada masyhur, ada mastur. Sayyiduna Musa itu masyhur karena Nabiullah pakai syariah, dan Sayyiduna Khadir itu mastur, hidupnya di nelayan, di perkampungan nelayan. Tapi ada orang yang tahu sakti. Setiap ada laporan kekeringan, itu yang diundang Sayyiduna Khadir ini, namanya Balia ibnu Balkan. Apakah ini masih hidup? Gak, wis mati. Mencicil kabeh bapak. Kok ada orang yang menemukan Nabi Khadir? Semua nabi bisa dijumpai bal ahya. Tapi kalau dikatakan hidup sejak kecil seperti hidup alami, gak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Saya tidak akan menjadikan nabi bashar sebelum kamu Muhammad min qablik al khulda, hidup terus. Afa imitta, masuk sampean mati Muhammad fahumul khalidun, nabi yang dahulu itu hidup terus. Nek urip terus iku dadi apa? Dadi sahabat atau nabi kembar? Susah. Kalau hidup terus jabatan Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin gugur dong. Saya Pak mendalil ini. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Surat apa? Kudu ora sing iso, kalau biar. Ayo sisi. Anbiya bagus. Sing lanang meneng ae. Ya bapak lho iso. Mboten apa-apa ya nggih. Nggih rada guyon-guyon kan bener-bener. Wes, mana yang guru takwid iki mau dibedhaki meneng ae. Iku sungkan apa gak iso? Oh, malu. Ya, kita khusnudon. Arek-arek iki lanya-lanya cuma sungkan dek kene. Ya baguslah.
Padahal bedane wong bijak karo wong gendeng iki padha menenge. Iki wong meneng iki gendeng apa bijak iku gak karuan. Wis timbang gak guyon lah wis. Sayyidina Khadir, Sayyidina Ilyas wafat kabeh. Seperti alaminya manusia. Perkara Gusti Allah. Bisa orang tertentu menghubungi beliau, bal ahya wa huwa hayyun. Itu soal kelebihan. Ono sing nemui Nabi Khadir di nggone sungai. Memangnya Nabi Khadir itu jawatan irigasi. Ngawur ya. Ya aja nemen-nemen ngono arek. Hubungan ya hubungan. Enggak masalah. Enggak masalah. Bisa. Ya Allah. Ibadullah sholihin hebat kok. Hebat. Sangat mungkin. Iya sangat mungkin. Aku ngerti. Iya ngerti. Bisa kamu bisa. Bal ahya. Loh. Tetapi bukan hayat yang alami itu bukan. Ba'dal wafat bisa di-call. Ruhnya itu bisa ditakdir. Dolanane arek Mesir Cicil itu ada ilmu namanya takhdirul arwah. Kalau di Jawa namanya jailangkung. Loh ya bodoh. Cuma ada proteksi nek iki sing teko iki ruh temenan apa enggak? Bisa kok. Bisa. Kenapa enggak bisa? Udah. Inger belarah teko jailangkung bareng iki. Udah. Teruskan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi begini aja Mas, kita itu orang biasa. Ada laduni, ada yang muktasab. Kita ini yang muktasab. Saya ingatkan ya, orang hafal Quran itu bukan orang alim, tapi orang terampil. Iya tapi terampil kalamullah ya bodoh ayo. Makanya ada di otak kanan. Terampil tuh sing penting mengulang-ulang banyak sampai terampil. Kayak orang pemain badminton, gelek latihan bisa otomatis. Terampil. Kajian tafsir itu ilmu. Tapi takhfid, khafadha yukhaffidu takhfid, sing betul namanya ya takhfid. Dari rumah tidak hafal, mondok, kemudian didesain, dibentuk menjadi hafal. Khafadha yukhaffidu, menghafalkan. Enggak hafal jadi hafal. Itu namanya desain takhfid. Jadi ada sebuah upaya yang mendesain itu. Nah, qala lahu Musa. Hebat. Maaf ya, rungokno iki. Begitu Nabiullah Musa sudah ketemu Nabiullah Khadir, sudah duduk. Kan sama saja dengan sampean, sudah diterima mendaftar di pesantren. Perjalanan jauh ke rumah, ya kan? Sowan ke kiai, sowan ke bunyai. Apa sing diomongno Sayyidina Musa ketika di pondok tadi? Qala lahu Musa hal attabi'uka. Attabi'uka atau atba'uka? Ittiba attabi. Oleh ittiba itu berarti Nabi Musa itu mendahulukan adab dulu. Hal attabi'uka, perkenankan saya nderek panjenengan. Berarti siap beruswah kepada kiainya. Ayo A plus B at-tabi'u. Itu namanya adab. Jadi santri harus ada ketundukan manut at-tabi'uk,
manut secara detail, bukan atba'u. Manut seret mari ku meneh gak manut. Tapi itu continuity, ittaba'a. Mazid kan? Ittaba'a, bukan tabi'ah, bukan. Mohon diizinkan saya nderek panjenengan pasrah lahir batin kiai, monggo attabi'uka. Allahumma ighfir lahu Kiai As'ad waktu mondok di Syekhul Khalil apa? Cari orang nguras WC, kongkon ngene. Belum diajar seperti iya, tapi beliau mempunyai falsafah hal attabi'uka. Manut. Dadine sampean ngerti dhewe saiki. Yang menjadikan barokah itu ittiba'nya. Pertama, hal attabi'uka fi'il dulu. Terus ala an tu'allimani. Baru di ayat ini adab atau ilmu? Adab. Adab itulah jendela masuknya ilmu. Bisa. Santri yang betul di hadapan kiai itu harus fana, blank, habis. Makanya bahasanya ala antu aliman. Lihat failnya, lihat failnya antara attabi'uk, failnya siapa? Nabi Musa. Berarti kesiapan patuh terhadap wejangan kiai, aturan pondok itu lahir dari dirinya, ana attabi'uka. Sebelum maca tata tertib wis teko omah wis hal attabi'uka. Izin kula nderek. Nderek iku diketak tetep nderek, disaduk ya nderek. Dikongkon ngapalno ya nderek, kongkon setor ya nderek. Mosok gurune sing bagian nerima setoran Al-Qur'an sejak tadi sudah nunggu sampai dicokoti lamuk, santri durung teko lho, santri model apa? Terus saiki. Bunyai wonten mboten? Kiyaine bunyaine wis nunggoni, santrine sing setor sik keri ada mboten? Sampeyan ketak elek wis ngono iku. Qala hal attabi'uka. Faile siapa? Sayyiduna Musa. Terus lihat ketika proses belajar mengajar ilmu. Ala antu aliman. Siapa? Sayyidina Khadir gurunya. Anta tu'allim. Kiai kula nderek pasrah sampean panjenengan mengajari saya. Kata-katanya ala antu alimani. Kiai ngrojok ilmu ke santri. Nabi Musa gak ngomong ata'allamu minka, aku belajar ning sampean. Bedanya apa? Nek ala antu alimani menunjukkan dia itu blank, vakum, kosong, blank, gak duwe apa-apa. Lalu digrojok ilmu dipinterno karo kiai. Tapi ini ata'allamu minka itu menunjukkan dianya itu wis duwe ilmu. Terus isok rumangsa isok belajar ning gone kiai. Jadi rumangsa dirinya itu bisa dan punya. Itu sopannya Nabi Musa. Ala antu alimani bukan ata'allamu minka. Kalau kurikulum sudah diserahkan kepada guru, pada kiai, gak usah ngomong, gak usah target. Mbuh dikasih berapa? Non target. Sing mendesain kurikulum adalah Pak Kiai sendiri.
Beda loh. Beda. Ala antu alimani dengan ata'allamu minka. Sekali saja seorang santri mentang-mentang iso, apalagi merasa lebih pinter nyaingi gurune, gak adab. Naudzubillah min dzalik. Nabi Musa kurang apa? Sudah nabi. Jarine wong sufi ini dalil bahwa ta'allumul afdol mimman duna. Sopannya bukan main Nabiullah Musa yang sudah derajat nabi mau berguru uang biasa yang di masyarakat nelayan. Tidak boleh malu belajar kepada orang yang di bawahnya, memang kalau dia bisa. Contohnya Sayyidina Musa, wis nabi gelem mencari ilmu di mimman duna. Tuh. Tapi nek terus-terusna kalau ngomong wong tasawuf kuliah ngene gak enak kabeh. Ala antu alimani, yang diulangkan ilmu atau wisdom. Lihat ayat ini. Ala antu alimani mimma ulimta ilma. Long fi'il madine perantara ala antu alimani mimma ulimta ilma. Enggak mungkin rusda. Tapi Allah tidak mau pakai ilmu. Karena ilmu murni belum tentu ada kedewasaan. Itu baru IQ. Belum E dan belum S. Belum emosional, belum spiritual, baru ilmu murni. Makanya di sini ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Apakah murid ini mau menghabiskan ilmunya guru? Gak mungkin. Isyaratnya menggunakan min tabi'id. Ala antu alimani mimma, bukan ma. Secuil ilmunya Pak Kiai nyuwun diajarkan sebagian. Berarti sebagian yang lain banyak. Kiai masih punya banyak ilmu. Tapi yang kita terima baru sebagian. Dan ternyata meskipun minta sebagian terus ayat Nabi Musa diuji 3 kali, lulus apa gak? Gak lulus. Karena beda kurikulum. Ini kan tiga ya. Bagaimana saya adabul alim wal muta'alim atau adabul mujalasah seterusnya itu. Ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Mana yang tertinggi? Rusdu atau ilmu? Rusdu. Rusdu itu paduan antara ilmu dengan kedewasaan, kecakapan. Makanya persyaratan persiapan balik itu bukan ilmu tapi rusdu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in anastum minhum rusydan. Rusdu itu solahiyah. Ada solahiyah fiddin, ada solahiyah fil terserah. Atau fil amal atau solahiyah fil apa. Makanya fa in anastum minhum rusydan. Jadi ini. Jadi deal. Oh, Musa rene ndelok ya aku ngoyo-ngoyo iki kepengin belajar. Didelok karo Nabi Khadir. Dipandang potongane kok pejabat ngene, areke gaya gini-gini. Langsung diponis. Qal innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Nek ndelok potonganmu kok gak iso kok niku. Dikeplekno ngono tok. Gak iso. Hah? Ngoyo-ngoyo rene. Kepethuk gurune. Kayak gak iso. Sangat mungkin Nabiullah Khadir ini ngerti seberapa pengetahuannya Sayyidina Musa yang syariah, sedangkan kurikulum lanjutannya itu sofistik. Gak iso.
Mulia. Gak iso ana katakan. Aku meti ngene kate kuliah ndek kene mulia. Apakah Sayyidina Musa mau diomongi ngono? Meneng. Diterusno karo Nabi Khidir. Wa kaifa tasbir? Bagaimana mungkin kamu bisa betah belajar di sini bareng saya? Ala ma lam tuhid bihi, terhadap kurikulum ilmu-ilmu kami yang kamu tidak bisa menguasai. Malam tuhid bihi khubro. Gak iso sa. Aku njajaki pikiranmu lho sak mene. Iki kalendere ngono sak mene. Gak iso. Boleh. 2 kali diomongi baru Nabi Musa metu asli. Aku iki nabi rek. Ndek kene kate belajar ngene wis diponis terus gak iso. Baru 2 ayat baru Sayyidina Musa ngomong. Qol satajiduni. Ada guaranteed statement. Pernyataan jaminan dari Nabi Musa. Tanfis kan? Bakal guru nyuwun panjenengan pasti akan menjumpai saya, melihat saya satajiduni insyaallah. Loh, cek ana wali dik insyaallah. Ya tapi wis satajiduni dhisik. Terus insyaallah sabira. Bentuk mufrad sabira, ana sabir. Wala aksi laka amra, saya jamin saya tidak mungkin melanggar peraturan jenengan. Tapi Nabi Musa mengatakan bersabar tadi itu dengan akunya, dengan dirinya. Rumongso iso. Bandingkan dengan Sayyidina Ismail. Ayat di Sofat. Bandingkan dengan Sayyidina Ismail. Ayatnya sama, kata-katanya sama, problemnya beda. Ketika Sayyidina Ismail kecil, masih umur 13 tahun lah, dikandani bapake Sayyidina Ibrahim, nak semalam saya mimpi didhawuhi Gusti Allah kongkon nyembelih awakmu, anni azbahu fanzur madza tara. Gimana pendapat? Ya abatif alma tu'mar, ya kan? Terus ini? Nah, ayo dibaca. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Musa? Ya, satajiduni insyaallahu sabira. Coba. Nabi Musa rada sombong. Iso aku iso sabira. Tapi Sayyidina Ismail gimana? Minas sabirin. Saya bagian dari orang-orang yang bersabar. Berarti Sayyidina Ismail itu ngerti tawadhu. Orang sabar di dunia itu banyak, Pak. Kata. Salah satunya saya. Itu namanya minas sabirin. Nah, nek sabira aku dhewe. Loh, rotok sombong kan? Iya kan? Sayyidina Ismail piye? Minas sabirin. Hasilnya Nabi Musa diuji 3 kali gak lulus. Sayyidina Ismail ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, dibaringkan begini, mau dibelah seret, ya Allah, wa fadaina bidibhin adim, persekian detik diganti kambing besar, bidibhin adim. Gak usah tanya waktu itu malaikat Jibril nyiapkan kambing itu di sebelah mana, gak usah. Enggak usah, itu kerja maha elektrik Jibril sendiri. Sayyidina Ismail diberi.
Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Sayyidina Ismail yang tawadu minas sabirin, hasilnya sangat menakjubkan. Sayyidina Musa yang mengatakan sabirah, diuji 3 kali gak lulus. Ya tapi tetap jadi nabi, Wis tutup ngoceh karepe dhewe aku wis kepalang tanya jawab nek ono nek gak ono ya wis sudah. Masih belum ada perjalanan, masih awal itu. Belum terusnya. Saya kira cukup lah, barangkali ada pertanyaan, monggo. Bebas soal pertanyaan, monggo. Baik, demikianlah kajian tafsir aktual yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Masya Allah, banyak sekali pengajaran yang bisa kita dapatkan dari beliau, baik dari lisanul maqal dan lisanul hal dari beliau. Untuk lisanul maqal, barangkali sudah banyak tadi kita dapatkan, dan untuk lisanul hal dari beliau mungkin kami hanya dapat memetik satu pelajaran, yaitu beliau dari tadi tidak menikmati hidangan yang sudah kami sediakan, dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai santri itu dilarang makan-makan ketika kegiatan KBM dimulai gitu. Jadi ini merupakan fahmul asror waro al kisah ini. Baik. Mungkin ada catatan kecil dari kami ya. Tafsir aktual itu sebenarnya tidak jauh beda dengan fiqhus sirah yang kami pelajari, yang kebetulan itu yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Jadi fiqhus sirah ini pengertiannya adalah fahmul asror waro as-sirah. Jadi memahami rahasia di balik sirah nabawiyah. Kalau tafsir aktual itu sama pengertiannya, cuman beda maudhu. Ya, kalau tafsir aktual itu fahmul asrar waro al-ayah yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Beliau tadi menjelaskan beberapa mufradat, kemudian menjelaskan maknanya secara ijmali, dan juga menyingkap rahasia-rahasia serta ibrah dan juga hikmah yang ada pada ayat tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Sesi ini selalu kami adakan di setiap kajian dan pengajian, karena orang alim itu seperti kata Sayyidina Ibnu Abbas, ketika ditanya tentang kealiman beliau, itu beliau jawabnya biqol bin akul walisanin saul. Jadi tidak hanya cukup berpikir saja, melainkan butuh bertanya. Silahkan mungkin dari audien baik santri putra maupun santri putri dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang kami takzimi, pertama untuk meneladani tokoh yang telah kita kaji tadi, yakni salah satunya adalah Nabi Khodir. Biarlah saya dikenal sebagai Abdun juga tanpa menyebutkan nama. Karena tidak penting seberapa terkenal orang itu, yang penting prestasi katanya tadi. Biarlah termasuk orang-orang yang masturi. Langsung saja pertanyaannya adalah dalam tafsir, dalam perkembangannya yang saya dengar, yang juga baru saya ketahui, ada namanya tafsir audiotik kalau nggak salah Kiai. Dan salah satu contohnya yang disampaikan adalah salah satunya yang telah kita kaji tadi, yakni ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Jadi tafsir audiotik itu adalah kajian tafsir yang Al-Quran tidak hanya bisa dipahami
tidak melulu dipahami dengan ya membaca, tapi juga dengan mendengar pun kita sudah bisa paham tentang apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran itu. Salah satu contohnya tadi itu, dalam ayat itu Nabi Musa bilang begini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Di sana ada pembuangan ya di lafadz an tu'allimani. Harusnya di sana panjang bacanya. An tu'allimani mimma ulimta rusyda. Dalam tata bahasa itu boleh-boleh saja. Tapi menurut tafsir audiotik ini, jadi itu menunjukkan bahwa Nabi Musa ini ketika menyampaikan keinginannya berguru kepada Nabi Khidir, dia itu terburu-buru. Oleh karenanya pengucapannya pun langsung ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda, tidak dipanjangkan nunnya. Dan itu ditunjukkan langsung ditolak oleh Nabi Khidir yang sudah tahu bahwa oh ini gak kira sabar belajar sama saya katanya. Terus contoh lainnya adalah ayat setelahnya juga, di perkataan dawuh Nabi Khidir ketika sudah Nabi Musa melanggar 3 kali perjanjiannya itu untuk tidak bertanya. Kata-katanya adalah qala hadza firaqu baini wa bainik. Pada ayat itu sebenarnya bisa kita katakan begini, hadza firaqu bainina, itu sudah cukup. Tapi di sana pakai hadza firaqu baini wa bainik. Lah, seakan-akan kita mendengar, kalau kita dengar bahwa perpisahan itu tidak hanya secara fisik, tapi secara lafaz pun kita gak bisa nyatu gitu. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Kiai tentang tafsir audiotik ini, terutama yang berkaitan dengan contoh-contoh yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan. Kami juga sempat mencatat nih Kiai, rangkuman-rangkuman kecil lebih kepada ada ayat yang sama yang diungkapkan oleh Abdun yang sebelumnya barusan. Yang ingin kami tanyakan, Nabi Musa di ayat 66 qala lahu Musa hal attabi'uka, baru kemudian ada an tu'allimani. Jadi pertama yang didahulukan adalah attabi'uka, jadi adab, yang kemudian an tu'allimani, belajar. Tapi kemudian redaksi attabi'uka dan an tu'allimani ini yang kami maknai itu dari pewahaman Kiai tadi mengarah semuanya ke tawaddu seperti itu. Tapi kemudian kenapa ketika diklaim oleh Nabi Khidir, oh kamu sudah gak bisa belajar ke saya, Nabi Musa langsung qala satajiduni insyaallahu sabira. Jadi kesimpulan pertanyaan kami, adakah pergolakan psikologi yang lain yang dialami Nabi Musa yang tidak Kiai sampaikan tadi? Kan seperti itu. Jadi attabi'uka an tu'allimani semuanya bermakna tawaddu. Tapi kemudian kenapa satajiduni insyaallahu sabira? Jadi seakan-akan bertentangan seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari santri putri. Kalau tidak ada, kami lempar kesempatan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, di sini saya akan bertanya, apakah asbabun nuzul dari cerita ayat tersebut seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga banyak sekali hikmah dan pesan di dalamnya.
asbabun nuzulnya itu, sebab turun ayatnya itu karena apa? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi dari santri putri, kalau ada. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 28, Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ingin saya tanyakan di sini, Kiai, apa yang dimaksud dengan dua bagian dalam ayat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ayatnya tolong disebutkan. Surah Al-Hadid ayat 28. Iya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Baik, itulah tadi 4 pertanyaan. 2 dari santri putra dan 2 dari santri putri. Kami serahkan pada Kiai. Barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Jawabannya sih nggak bisa ya. Jawaban paling aman bagi saya adalah wallahu a'lam. Ya sudah. Iya, tentang tafsir audiotik, bahkan saya mengatakan audiovisual, sebuah penafsiran yang menggunakan slide, menggunakan yang zahir saja. Ada yang mengatakan ini dari mudahnya orang memahami kondisi objektif dibanding sebuah uraian yang bersifat filosofis. Melihat itu lebih meyakinkan dibanding mendengar. Kalau pepatah Arab itu tasma'u bil mu'aidi khairum min antara itu ada. Kalau di Al-Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'. Proses perolehan ilmu sama itu paling linier, makanya mufrad linier. Wal absar jamak penglihatan, ini berarti visual. Kalau tadi itu audio, ini visual baru wal afidah. Di Al-Quran kata sama itu lebih banyak disebut dibanding kata basor.
Perbandingannya 185 untuk samo diulang dengan derivasinya ini ya. Sedangkan basor cuma 148. Kenapa samo? Ya karena media auditori samo itu lebih besar dibanding media visual. Tetapi dalam daya tangkap tidak seperti visual. Ya maklum lah. Enak mana sampean dari ada calon kamu itu cantik gini sampai bahasanya 1 juta bahasa kecantikan. Marem? Belum. Sekali melihat sudah bisa merasakan, bisa mengambil keputusan langsung. Ya, jadi observasi. Nah, perkembangan tafsir sekarang di Amerika itu malah menanyakan meaning itu di mana? Makna Al-Quran itu mana? Di teksnya atau di belakang teks atau di depan? Oh, ribut macam-macam. Saya tidak membidangi tentang ini, tentang di depan itu sing diae, sing di belakang diae. Tetapi apa yang di sekitar Al-Quran itu loh sah menjadi tafsir asal sesuai kaidah. Lughat, ian kenyataan, kecuali tafsir ilmu yang tidak boleh dipatok secara pasti. Karena ilmu itu berkembang, akan ada anomali yang hebat, kemudian ada new paradigm dan bisa gugur. Makanya tafsir ilmi itu susah. Dulu ada teori Big Bang, sekarang buyar. Dulu Allah maghfir rahimana Said Ridho dan lain-lain tentang sab'an samawat itu 7 tata surya, lalu berkembang 10 dan sampai sekarang tak beraturan. Maka 7 di sini tidak bisa dimaknai seperti itu. Ada perubahan-perubahan dalam ilmu. Nah, saya senang tadi yang menggunakan audiotik tadi itu, karena mana saja yang bisa menjadikan pemahaman lebih pas, dan itulah yang diharapkan. Makanya Al-Quran itu kan yasarna, dimudahkan. Lebih lanjut, varian-varian tafsir ini yang paling menukik ya maudhu'nya itu. Paling spesifik. Apalagi lughat. Aduh, jajal lughat saja. Apakah ini visualnya enggak tahu ya, audio itu enggak tahu. Semua lafaz ja'ah di dalam Al-Quran pasti fi'il madhi. Enggak ada digunakan yaji'u, Al-Quran enggak ada. Gak usah ngeleng-ngeleng, gak ada juz 37, gak ada. Idza jaa nasrullah wal fath. Wa ja'at sayyaratun. Innal ladzina ja'u bil ifki waja'u ala qami suhi bidamin kadhib. Ayat ana sing mudhari. Semua mati. Kalau ata dipakai semua. Ata amrullah ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Itu nabi kitab. Bedanya al-maji' ja'a itu datang bisu'ubah. Ada perjuangan yang berat. Idza ja'a nasrullahi wal fathu Makkah itu perjuangan atau bukan? Ya perjuangan jelas. Waja'u abahum isya yabkun. Mereka payah juga kan? Mau nibut. Waja'at sayyaratun fa arsalu. Tapi kalau ata itu datang al-ityan bisuhula, ata amrullah fala tasta'jilu. Urusannya Gusti Allah dhewe. Illa man atallaha biqalbin salim.
Makanya boleh enggak Al-Quran itu diganti-ganti dengan mufradat? Ya gak iso, gak bisa. Tidak pernah ada mufradat mana sama di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada. Saya sudah gak iso. Itu belum yang lain. Tapi ada hadoro, Pak. Kalau hadoro itu datang karena ada kepentingan. Karena kepentingan gak teko. Itu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba. Dia kenapa datang? Karena ingin dapat dum-duman warisan tadi itu. Hadarul qismah kan oleh bagian. Absen di kelas gimana sih? Musta'in. Hadir. Kalau musta'in ja'a itu enggak ada. Karena datang di kelas ada kepentingan mencari ilmu. Enggak ada. Wallahu alam tentang kelanjutan tafsir model ini yang jelas apresiatif sekali tentang itu. Terus paradoksal yang oleh Sayyidina Khadir yang diponis Kaiso tadi itu. Iya. Karena yang mempunyai sifat irfaniyah itu daripada buang-buang waktu toh hasilnya gak maksimal kan lebih baik di awal, dan itu tidak disadari oleh Sayyidina Musa. Ngeyelnya Sayyidina Musa itu juga ada faedah, karena sing ngongkon Gusti Allah nanti kan ada ilmu-ilmu dari fantolako itu. Jadi karena berpegangan kepada zahir, maka Sayyidina Musa benar mengatakan iya satajiduni insyaallah sabira. Seharusnya begitulah seorang mencari ilmu. Tidak boleh menyerah dulu. Tetapi ojo sombong-sombong lah, karepe lak ngono tok sih. Ojo sombong-sombong dulu, tapi gak oleh menyerah. Ada anak bertanya, gimana sih Pak caranya bisa menghafal cepat ngawur ae takok kok ngono. Sing dadi pangeran ku konta Gusti Allah. Kok bisa minta mana orang mencari menghafal Quran itu minta doa. Bagaimana caranya baca Al-Quran cepat hafal? Al-Quran semuanya sudah nur, sudah padang, karin deres tok. Ruham min amrina, powering. Nuron nadi. Sudah, itu sudah pencahayaan. Gak usah dongo, gak apa-apa, yang penting deres sing nemen. Timbangane dongo akan ngelamun. Ada temen ya, rino wengi nggo mushaf kemana-mana, ke makom. Iya tapi kayak mau corong menit wis ngene, meneng ae ngono. Gak ngaji-ngaji. Nah ini saya tidak bisa mengomentari panjang, hanya mengambil hikmahnya saja bahwa Sayyidina Musa itu minatnya hebat. Sampai 3 kali loh itu. Iya terus sampai. Ya, Nabi Khadir kalau ya, nanti kita buatkan di akhir nanti kita buatkan kesimpulan. Dari pelajaran-pelajaran ini nanti kita buatkan kesimpulan. Apa sih yang bisa diambil dari pelajaran Sayyidina Musa ini? Kalau dirangkai dengan sababun nuzul kan Sayyidina Musa itu kan sesuai namanya ya, Musa pisau dol gini ya. Merasa bisa mengalahkan Fir'aun, bersakti gini-gini. Tapi perlu diingat, semua nabi itu tidak ada yang perang melawan kaumnya. Semua enggak ada yang perang melawan kaumnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Ibrahim
Perang? Enggak. Nabi Musa perang? Enggak, lari kok itu. Enggak pernah perang sama Fir'aun. Loh itu adu sihir itu kan adu kesaktian, kan enggak perang. Siapa lagi coba? Daud, Talut, Jalut itu sebelum jadi nabi. Faqatala Dawudu Jaluta itu masih muda. Karena si Jalut ini sumbernya gede rasa disikat, itu belum jadi nabi. Faqatala Dawudu Jaluta karena dia jawab Fir'aun. Enggak ada kecuali Hadratul Rasul sendiri yang sampai 65 kali perang yang 27 atau 8 dipimpin sendiri. Nah sini karena itu di dalam berdakwah Nabi Musa ini setelah itu kan setelah dengan Fir'aun itu kan risalah Nabi Musa kan masih jauh. Nah di tengah-tengah kepinterannya, kehebatannya itu ditanya, ya Nabi Allah Musa, sedunia ini yang paling pinter siapa? Bahkan gitu tafsirnya ini. Ya aku tok, sapa maneh. Loh, mulai. Aku. Ya meneng rakyat anjene iya. Tapi Allah tidak terima. Kesombongan Musa. Aku duwe lho. Hamba yang mastur tertutup. Engko ndek kene. Iku luwih hebat timbangane kon. Hah? Kaget kan? Penro aku masih bener aku piye? Tak berguru baru ngejak asistennya tadi itu Yusa bin Nun. Ayo melak aku. Terus mencari tadi. Kalau menunjukkan seperti itu. Itu artinya Nabi Musa itu meskipun sudah pernah notok begitu, tapi tetap punya tawadhu. Setelah ditegur Gusti Allah, ono sing luwih pinter, langsung terbang ingin mencari tambahan ilmu. Makanya kesimpulan tadi itu ta'allumul afdal mimman huwa duna. Orang gedean siap mencari ilmu pada orang yang rendahan. Saking tawadhu'e. Kemudian disimbolkan di mana-mana, saya nggak ngerti aku. Setiap al-huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan toha, tosi, mintosin, pasti awalnya menceritakan Nabi Musa. Bukan, nih gak percaya. Loh, buka di sini. Oke, buka order aja. Tosi, min, qasas. Natslu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Toha ma anzalna alaikal Qur'an tasqa ini terus piye? Musa mana? Terus mana Tasimin sing Syu'ara? Musa mana? Awalnya mesti gitu. Enggak tahu saya. Loh, kurang apa sih Syu'ara? Tetep wa idnada Rabbuk Musa aniktil qaumadz zalimin. Loh, Musa wis dilano dikai kode sendiri aku Musa ini. Setiap al-huruful muqatta'ah ta awalnya jerak Nabi Musa. Wis ah. Nah, wis ya wis. Iku jawabannya wis masak sabun nuzul berarti. Tadi ya begitulah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Sekelumit barakallah. Sampun Mas. Ya, barakallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah acara kajian tafsir aktual bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Sekian dari kami selaku moderator, meminta maaf atas tingkah laku, tutur kata yang kurang berkenan di hati para kiai atau para teman-teman sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan kepada kiai untuk foto bersama asatid dan pengurus asrama.